Assalamualaikum semuanya. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, di mata kuliah kali ini saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu dosen Syari MPD sebagai pengampu mata kuliah BK Perkembangan dan kepada teman-teman yang saya cintai. Kali ini kami akan membahas tentang karakteristik perkembangan anak usia dini dan usia sekolah dan implikasinya dalam layanan BK. Tentunya di sini saya Ami Fitrianingsih tidak sendirian. Saya ditemani oleh Firda, Denden, dan Sanom. Baik, untuk materi pertama kepada Hasan Akbar Sananom, saya persilahkan. Yang pertama ada perkembangan manusia merupakan proses fisiologis, psikologis, sosial, dan moral spiritual dari sejak lahir sampai meninggal. Terus yang kedua, perkembangan melibatkan interaksi antara faktor genetika atau pembawaan dengan lingkungan di mana manusia hidup dan berkembang. Yang ketiga ada perkembangan manusia merupakan perjalanan hidup dari mulai lahir sampai meninggal di mana terjadi proses perubahan kepribadian. Terus yang keempat, perkembangan merupakan istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perubahan yang teratur. Terus yang kelima, lembaga-lembaga sosial dan dimensi kebudayaan mempengaruhi proses dan tahapan kehidupan individu. Terus, sejak tahun 1960-an, perhatian umum melakukan studi perkembangan anak. Para ahli yang menaruh perhatian terhadap perkembangan anak itu diantaranya Benjamin Bloom pada 1964, Robert Gisel, Frances Crick, dan Louis Ames menekankan bahwa perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Mereka juga berpendapat bahwa pencapaian tugas perkembangan pada satu tahap perkembangan yang dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian tugas perkembangan pada tahap sebelumnya. Individu yang gagal dalam mencapai tugas perkembangan, maka dia akan mengalami kesulitan dalam menuntaskan tugas perkembangan berikutnya, mengalami penolakan dari masyarakat, mengalami frustasi dan kehidupan yang tidak bahagia. Terus di sini ada perkembangan individu. Freud adalah salah satu pionir dalam perumusan aspek-aspek perkembangan kepribadian. Pendapatnya, tahun-tahun pertama dalam kehidupan individu adalah merupakan kunci penting dalam perkembangan kepribadian individu. Dia meyakini bahwa komponen-komponen utama dalam perkembangan kepribadian dapat terus berkembang sampai dengan umur 5 tahun. Freud percaya bahwa ketegangan atau tekanan merupakan komponen utama dalam perkembangan kepribadian. Baiklah, di sini saya Ami Fitrianingsih akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, dalam slide selanjutnya ini terdapat tahap-tahap perkembangan individu yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sanom, bahwa Sigmund Freud menyatakan adanya beberapa tahapan perkembangan kepribadian mulai dari lahir hingga dewasa. Nah, yang pertama itu ada tahap oral atau ooris. Nah, teman-teman, oral ini artinya mulut. Jadi, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Syari sebelumnya ya di pertemuan kemarin, bahwasanya pada usia 0 sampai 1 tahun, seorang bayi itu selalu ingin memasukkan sesuatu ke mulutnya, menggigit atau mengunyah sesuatu. Bahkan mereka sering gitu untuk
menggigit-gigit jempolnya sendiri kan. Nah, kenapa? Karena pada tahap 0 sampai 1 tahun ini, yaitu kenikmatan yang mereka dapat itu yaitu di mulutnya, dari menetek kepada ibunya. Mereka mendapatkan kenikmatan itu, mulut gitu menjadi sumber kenikmatannya. Nah, yang kedua itu ada tahap anal atau anus, yang berarti dubur gitu. Tahapan ini terjadi di usia anak 1 sampai 2 tahun. Nah, di mana di tahapan ini bayi mulai diajarkan untuk disiplin dan adanya toilet training untuk mengontrol dorongan-dorongan biologisnya. Nah, di sini penting banget ya sebagai kita sebagai calon orang tua, atau mungkin untuk laki-laki sebagai calon ayah dan wanita sebagai calon ibu, yang nantinya akan mengajarkan mereka bagaimana sih toilet training yang benar itu, cara cebok yang baik, lalu juga kita mengajarkan bagaimana cara untuk di WC duduk, WC biasa, itu penting di tahapan ini di umur 1 sampai 2 tahun. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada tahap palik atau penis. Nah, di tahapan ini terjadi di usia 2 sampai 5 tahun. Nah, di mana anak-anak pada usia 2 sampai 5 tahun mulai memerhatikan atau senang memainkan alat kelaminnya sendiri. Kenapa teman-teman suka? Karena pada usia ini tuh aspek perkembangan biologisnya itu, psikologisnya itu di sana gitu. Ini tuh sangat wajar sekali ya teman-teman, ketika kita sering melihat seorang anak suka memainkan kelaminnya gitu ketika dia masih kecil. Kenapa? Karena emang di tahapan 2 hingga 5 tahun itu emang masanya dimana dia itu suka untuk memainkan alat kelaminnya, dan mereka itu mulai merasakan kenikmatan di sana gitu, di organ seksualnya. Nah, makanya pada umur 2 sampai 5 tahun ini penting sekali ya bagi kita untuk mengajarkan anak bagaimana caranya supaya mereka memiliki rasa malu gitu. Misal ketika mereka keluar kamar mandi tidak memakai pakaian, kita tumbuhkan rasa malu di sana. Dan juga kita mulai mengajarkan seks edukasi, yang mana seks edukasi ini bukan hanya berkaitan dengan hubungan seksual saja, akan tetapi juga berkaitan dengan ya tadi mengajarkan rasa malu, tumbuhnya rasa malu kepada anak, mulai mengenalkan gitu bagian-bagian mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain, bagian mana saja yang menjadi privasi dia gitu. Jadi di umur 2 sampai 5 tahun ini adalah tahapnya pelik atau penis ya, menurut Sigmund Freud. Nah, lalu selanjutnya itu ada tahap latensi, yang mana terjadi pada usia sekolah 5 hingga 12 tahun. Itu kan masa SD ya. Nah, di tahap ini anak mulai mengembangkan kemampuannya bersublimasi seperti mengerjakan tugas-tugas sekolah, bermain, olahraga, kesenian, dan di sini juga mereka mulai mengetahui minat mereka. Misalnya ada yang suka untuk belajar piano gitu, ada yang suka untuk memainkan alat musik, mulai berkontribusi pada kegiatan-kegiatan SD seperti pramuka atau paskibra gitu kan. Lalu di tahap selanjutnya ini ada namanya tahap genital, yang mana terjadi di anak usia 12 tahun ke atas. Masa ini ditandai dengan matangnya organ-organ reproduksi anak. Ya, bagi wanita mulai haid atau menstruasi, dan bagi laki-laki mungkin bisa ditandai dengan mulainya mimpi basah, yang mana pada tahapan ini anak mulai memiliki rasa menyukai lawan jenis gitu. Organ seksual, organ reproduksinya itu mulai aktif dan memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi, rencana karir, dan mempersiapkan ke jenjang pernikahan. Jadi di tahap ini anak-anak mulai mengarahkan, kira-kira nanti aku pas besar mau jadi apa ya gitu. Terus kalau aku mau jadi dokter berarti aku harus belajar yang giat IPA-nya gitu. Ketika usia 12 tahun ke atas, di sana mereka mulai mencari jati diri mereka gitu.
sebagai apa sih aku nanti eksistensinya ingin dikenal gitu. Nah, lalu masa remaja itu ya adalah masa transisi di mana mereka itu di antara masa anak dan masa dewasa. Nah, menurut Sigmund Freud, kepribadian yang sehat ditandai oleh kurangnya kekacauan psikologis pada orang dewasa yang sehat, mekanisme pertahanan yang baik, mereka mulai mempunyai self defense mechanism secara tepat dan juga dapat hidup dan bekerja dengan baik gitu. Next, slide selanjutnya. Implikasi terhadap konseling. Nah, Sigmund Freud ini sangat dikenal ya sebagai pionir dalam teori perkembangan psikoterapi dan komprehensif. Nah, teori-teori Freud dapat membimbing konselor dalam praktek konseling di sekolah modern. Menggunakan konsep-konsep yang tadi dengan kita mengenali tahapan-tahapan perkembangan individu, kita bisa nih melihat sebagai konselor nanti di usia golden age, yaitu 0 sampai 6 tahunnya, bagaimana, apakah tahapan-tahapan perkembangannya sudah sesuai sehingga kita bisa melihat permasalahan yang terjadi dan menemukan penyelesaian yang sesuai. Dengan melihat perkembangan individu seorang anak, kita jadi tahu ketika misal Ibu Sherry kemarin sudah bilang ya, ketika ada yang merokok bisa jadi itu ketika dia dalam tahap oral atau orilnya itu tidak terpenuhi gitu, jadi masih membutuhkan kenikmatan gitu di mulutnya, bisa jadi itu penyebabnya salah satunya gitu. Jadi kita sebagai konselor mencari tahu lagi lebih dalam kira-kira apa ya permasalahan ini dan apa hubungannya dengan masa kecilnya, seperti itu. Next slide selanjutnya yaitu adalah perkembangan psikososial. Nah, psikososial ini adalah tahapan perkembangan yang dicetuskan oleh Erik Erikson. Perkembangan psikososial ini meliputi 8, yang mana terdapat tahapan usia, ada aspek psikososial, krisis psikososial, virtue, dan perkembangan yang meliputi 8. Nah, komponennya yaitu yang tadi tahap usia. Yang pertama itu ada infansi atau masa bayi. Nah, masa bayi ini terjadi di umur 0 sampai 1 tahun. Seperti yang tadi kita bahas ya, aspek psikososialnya itu yaitu oral sensory, yang mana kenikmatannya itu terjadi di mulut gitu. Lalu krisis psikososialnya itu adalah trust versus mistrust, yang mana kepercayaan versus ketidakpercayaan. Dan virtue atau kebajikan yang mendukung adalah harapan. Nah, perkembangannya di usia 0 sampai 1 tahun ini yang sangat berpengaruh adalah hubungan ibu. Nah, hubungan ibu dan anaknya atau hubungan orang terdekat dan keluarga lainnya itu memberikan dia kepercayaan ketika orang tuanya memberikan mereka kasih sayang yang penuh, lalu dukungan. Ketika di usia 0 sampai 1 tahun mencukupi kebutuhan mereka, maka akan tumbuh kepercayaan dalam dirinya. Ketika besar nanti mereka bisa untuk percaya diri gitu. Percaya dengan dunia, percaya. Jadi bisa jadi ketika seseorang ketika dewasanya itu tidak mudah percaya atau merasa cemas ketika melihat dunia luar, itu bisa jadi ketika masa kecilnya di masa infansi atau oral sensory itu tidak tumbuh kepercayaan, tidak didukung, tidak diberikan kebutuhan yang mencukupi, atau tidak terpenuhi kasih sayangnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada tahapan early childhood, yaitu masa kanak-kanak awal. Nah, yang mana di masa kanak-kanak awal ini adalah anal muskular. Anal itu ya tadi dubur, dimana waktunya untuk toilet training gitu. Anak tuh mulai diajarkan tentang toilet training. Nah, di sini autonomi versus shame or doubt. Nah, yang mana kemandirian versus rasa malu. Nah, virtunya yaitu keinginan. Nah,
belajar untuk mengontrol diri dan mandiri, tapi anak juga bisa malu dan ragu karena kapasitas mereka. Di fase ini, anak itu mulai umur 1-3 tahun ya, mulai suka mencoba hal-hal baru, seperti dia kepo nih kalau lihat ayahnya misalnya lagi ngotak-ngatik laptop gitu yang rusak, dia kepo dan pengen gitu, ini apa sih, ayah lagi ngapain sih. Dia ingin mencari tahu, ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dia coba. Ketika tercukupi dan didukung, misal dia ingin mencoba membantu ibunya memotong-motong sayur gitu. Nah, ketika ibunya itu mendukung, kayak oh iya boleh dicoba, walaupun mungkin itu malah merepotkan ibunya ya, tapi ketika itu didukung, maka akan timbul rasa kemandirian dalam diri dia. Sehingga ketika dia besar nanti, dia ada rasa percaya diri kepada dunia luar dan sekitarnya. Karena bisa jadi orang dewasa yang tidak memiliki rasa kepercaya diri atau dominan malunya gitu, padahal dia berada di pihak yang benar, itu di masa kecilnya atau early childhoodnya, usia 1-3 tahun, ketika dia ingin mencoba hal baru, tidak didukung oleh orang sekitarnya. Jadi penting banget ya buat kita di masa anak kecil 1-3 tahun itu untuk mendukung dan jangan menghukum atau memarahi dia gitu ketika mereka mencoba hal baru, karena emang fase mereka buat suka mencoba hal-hal baru, mengeksplor gitu kan. Jadi jangan jangan dicegah gitu, jangan malah dimarahin, karena itu akan meminimalisir rasa kemandirian dalam diri dia dan rasa percaya diri gitu. Lalu selanjutnya ada play age, yaitu usia 3-6 tahun, yang mana infantile genital locomotor, inisiatif versus guilt ya, atau inisiatif versus rasa bersalah. Nah, di sini itu virtunya adalah tujuan. Rasa ingin tahu mengembangkan inisiatif anak, tapi rasa bersalah dikarenakan takut salah menetapkan tujuan akan membantu anak percaya diri tanpa rasa takut. Jadi ya, di usia 3-6 tahun itu adalah play age, masanya anak bermain gitu. Jadi jangan heran ya ketika kita nih menyuruh anak untuk membaca buku, anak itu cenderung untuk membawa bukunya tuh ke sana kemari, kita lagi bacain anaknya malah naik-naik sofa misalnya, atau malah lari-lari. Kenapa? Karena emang masa mereka di sana untuk bermain gitu. Jadi kita nggak bisa membiarkan anak itu untuk duduk dia mendengarkan kita bercerita tentang buku itu, nggak bisa ya, karena emang masanya play age atau masa mereka bermain. Nah, pada usia 3-6 tahun ini tumbuh rasa inisiatif anak untuk mulai mau memimpin, misalnya seperti anak laki-laki ya, ketika ada masalah mungkin dengan adiknya terutama adiknya ada yang perempuan gitu, dia mulai berinisiatif buat memimpin atau mungkin buat membela, karena mulai ada rasa inisiatif gitu. Ketika rasa inisiatif ini dipupuhkan atau mungkin dihancurkan ya rasanya ini, nanti akan timbul rasa bersalah ketika dia sudah besar. Jadi dia jadi gak enakan orangnya, takut salah kayak gitu, karena pas masa kecilnya dia tidak didukung, inisiatifnya itu tidak diterima gitu. Oke, next itu ada school age atau latensi. Industry versus inferiority, yaitu artinya rasa mampu dan tidak mampu, virtunya kompeten gitu. Nah, dalam school age ini di usia sekolah 6-12 tahun, anak belajar berimajinasi dan mengembangkan industri, tapi akan merasa inferior, akan merasa tidak mampu karena kegagalannya. Nah, di sini tuh kadang kan ketika masa sekolah tuh ada ya orang tua yang suka membanding-bandingkan gitu, kayak dia juga bisa juara 1 kok kamu nggak bisa gitu. Nah, itu akan timbul rasa tidak mampu, yang mana anak ketika tidak didukung di sana, dia akan merasa
aku memang gak mampu di sana, sama kata ibu juga gitu misalnya. Kayak orang tuanya malah bilang, kamu tuh bodoh banget gitu, kenapa sih gak bisa juara satu juga. Nah nanti ketika besarnya anak tuh merasa selalu tidak mampu. Aku juga gak mampu di sana karena dari kecilnya tidak pernah diberikan validasi gitu oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Nah jadi ketika di usia school age ini ya, itu masa dimana dia benar-benar mencari seni atau pembelajaran yang dia sukai. Jadi dukung ya, untuk kita nanti ketika punya anak, kita harus mendukung mereka gitu. Jangan sampai mereka malah memiliki rasa tidak mampu atau rasa tidak percaya diri akan kemampuan mereka disebabkan oleh orang tuanya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri gitu. Nah lalu next itu ada adolescence, yaitu umur 12 sampai 20 tahun. Nah, puberti. Nah, di sini anak mulai banyak yang pubertas gitu ya. Walaupun sekarang pubertasnya udah banyak dari kelas 3 mungkin, tapi masa 12 itu rata-rata gitu. Anak itu terjadi pubertas itu di umur 12 hingga 20 tahun ini. Identity versus identity confusion, identitas atau kebingungan peran. Virtunya adalah kesetiaan. Jadi keinginan untuk mendapat tempat di lingkungan sosialnya dan berusaha mencari jati diri. Kesetiaan atau ketaatan akan membentuk idealisme sehingga akan menghasilkan identitas diri yang kuat. Jadi di usia 12 sampai 20 tahun ini anak itu mulai mencari identitasnya, sebagai apa sih aku, tujuan hidup aku itu apa. Mereka di masa ini benar-benar masa pencarian jati diri gitu. Mereka ingin merasa diakui di lingkungan tempat sosialnya dan berusaha mencari jati diri. Nah, kesetiaan atau ketaatan dari orang lain akan membentuk mereka sehingga menghasilkan identitas diri yang kuat gitu. Nah, untuk nanti ketika mereka ingin mencari pekerjaan, maka fase ini sangat menentukan apakah mereka itu sudah menemukan identitas diri mereka atau belum. Kenapa? Karena ketika mereka belum menemukan identitas diri mereka di usia 12 hingga 20 tahun, maka mereka akan kebingungan peran nantinya. Mereka akan kehilangan peran, bahkan bisa jadi di masa remaja akhir ini ya, mereka akan terbawa ke pergaulan yang buruk mungkin. Karena apa? Karena kebingungan peran tadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada young adulthood, 20 sampai 30 tahun atau genitality. Nah, di sini itu intimacy versus isolation. Jadi keintiman versus isolasi. Nah, virtunya itu adalah cinta. Harapan dari penyataan identitas adalah hubungan yang intim, tapi bila hubungan itu ditolak, maka akan isolasi. Ada yang namanya isolasi diri. Cinta sangat diperlukan untuk membangun hubungan. Jadi di usia 20-30 tahun itu udah fasenya untuk menikah, dimana seseorang itu mencari pasangan untuk menjalin hubungan yang lebih intim gitu, untuk menghabiskan masa tuanya. Nah, ketika cinta itu rasa cinta atau ketertarikan itu diterima dengan baik oleh pasangannya, maka akan terjadi intimasi atau keintiman, hubungan intim dua orang yang bisa yaitu dalam jenjang pernikahan gitu kan. Nah, akan tetapi ketika adanya penolakan, maka adanya isolation. Seseorang bisa merasa terkucilkan, merasa tidak layak, merasa terisolasi. Maka itu bagian buruknya gitu di usia 20-30 tahun ini. Tetapi jika nantinya bisa keluar, maka intimasi ini akan tercapai gitu kan, akan terjalin rasa cinta itu.
Akan tetapi kalau kita tidak mendapatkannya, bisa jadi kita ke isolation atau merasa terkucilkan, terisolasi, merasa sudah tidak layak untuk mempunyai pasangan gitu. Lalu ada yang ke 7 ya, itu adulthood, usia 30 sampai 65 tahun atau masa dewasa tengah ya disebutnya. Generativity versus negation, yaitu memberi kontribusi versus rasa terjebak atau tidak bisa memberi kontribusi. Nah, di sini itu yaitu adanya rasa peduli virtunya. Kebutuhan untuk memiliki generasi, bila tidak terpenuhi, individu cenderung tidak berkembang. Kepedulian dari lingkungan akan tetap memotivasi untuk terus berkembang. Nah, jadi di fase adulthood ini seseorang akan memiliki kecenderungan untuk memberikan motivasi hidup mereka kepada anak muda, memberikan kontribusi kepada keturunan mereka, atau saran mungkin, yang mana mereka sudah berada di fase pertengahan dewasa gitu kan. Jadi merasa sudah banyak pengalamannya, ingin berkontribusi, memberikan penyaluran yang baik, tips-tips mungkin ya, atau perjalanan hidup mereka ingin membagikan. Ketika mereka bisa memberikan kontribusi, maka mereka sudah matang gitu di fase ini. Akan tetapi ada juga yang versus negation, ketika mereka tidak bisa memberikan kontribusi, maka mereka akan memiliki rasa penyesalan seperti ya kayak aku dulu hidup ngapain aja sih gitu. Tapi itu juga lebih spesifiknya nanti ya ada di mature age. Nah, selanjutnya ini ada mature age, yaitu usia 65 tahun ke atas. Integrity versus despair, yaitu integritas versus keputusasaan. Nah, di sini tuh virtunya itu adalah kebijaksanaan. Kepuasan dalam hidup akan membentuk integritas seseorang. Apabila hal tersebut tidak terjadi, maka akan terjadinya keputusasaan. Mereka di fase ini tuh orang-orang sudah menyiapkan masa tua mereka, di mana sudah mempersiapkan diri gitu untuk menghadap sang ilahi. Ketika integritas mereka itu terpenuhi, maka akan ada rasa kepuasan gitu, dan sebaliknya jika tidak, maka adanya despair atau keputusasaan, kayak menyesal kenapa dulu tidak begini-begini gitu, memperbaiki masa muda mungkin. Jadi adanya rasa keputusasaan, dan biasanya yang despair ini dia takut untuk menghadapi kematian. Karena apa? Karena merasa ya tadi belum memberikan kontribusi apa-apa gitu terhadap keturunannya. Nah, untuk yang berintegritas atau integriti yang sudah terpenuhi integritasnya, maka akan timbul kepuasan dalam hidup mereka, dan mereka cenderung merasa berhasil gitu, sehingga timbul ketenangan dalam hatinya. Baik, mungkin itu saja. Ada 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, yang mana perkembangan ini sangat dibutuhkan bagi kita konselor gitu, dalam menghadapi konseling kita nantinya, implikasinya terhadap konseling. Karena kita akan tahu permasalahan konseling kita ini di mana sebenarnya, apakah tidak terpenuhi di masa kecilnya, oralnya, atau masa remaja awal gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasilah kira-kira apa permasalahan yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Apakah tidak adanya dukungan dari orang tua atau orang sekitarnya sehingga menyebabkan dia tidak adanya rasa percaya diri gitu kan.
Jadi sangat berpengaruh banget buat konselor, dan kita harus mempelajari teori Erik Erikson ini supaya kita tahu perkembangan psikososial manusia itu gimana sih, dan gimana sih menghadapi konselor yang memiliki permasalahan, dan kita juga akan dapat memecahkannya dengan baik ketika kita benar-benar paham gitu tahapan perkembangan teori Erik Erikson ini, supaya per tahap-tahapnya itu dapat terpenuhi ataukah tidak gitu, atau ada yang hilang gitu kan. Oke, baik, mungkin sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Yang saya akan bahas di sini yaitu perkembangan usia dini menurut Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget ini yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya yaitu terkait kognitif ya teman-teman, yang dimana mempunyai 4 tahap intelektual. Yang pertama itu ada tahap sensori motor yang akan dilalui oleh bayi usia 0-2 tahun. Nah, jadi di usia ini bayi itu akan melakukan indera. Nah, indera itu adalah sensori motor dan fisik. Fisik itu merupakan motorik gitu teman-teman. Pada usia ini, anak usia bayi akan mulai merasakan, mulai mendengar, mulai melihat. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita ketahui gitu ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu misalnya nih, bayi umur 0-2 tahun, mungkin umur 2 tahun ya teman-teman, pasti dia tuh akan mencari tahu apa sih yang sebenarnya ada di dunia ini tuh. Dia tuh mulai mencari tahu, misalnya dia kayak ngejatuhin mainan. Nah, dia tuh pasti akan mencari tahu bagaimana untuk mengambilnya kembali gitu. Lanjut ke tahap yang kedua yaitu praoperasional. Nah, tahap ini akan dilalui oleh usia 2-7 tahun, yang dimana anak tersebut akan mulai berpikir secara simbolis gitu teman-teman. Nah, untuk memulai dari bahasa ataupun untuk bermain peran gitu, sehingga anak tersebut akan mendalami perannya gitu, kayak misalnya nih bermain dokter-dokteran gitu. Nah, kan kita harus bermain peran sebagai dokter gitu ya. Jadi si anak tersebut memperani sebagai dokter ke temannya gitu. Oh, aku tuh sebagai dokter ya, jadi aku harus mulai memperani dokter tersebut bagaimana sih gitu. Dia tuh mulai berpikir gitu, untuk menjadi seorang dokter ini harus bagaimana gitu teman-teman. Nah, tetapi di usia 2-7 tahun ini masih kesulitan untuk bermain peran dan berpikir secara logisnya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, lanjut ke tahap yang ketiga yaitu tahap operasi konkret yang akan dilalui oleh umur 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini anak tersebut sudah mulai berpikir secara logis gitu teman-teman dan konkret. Mereka mampu melakukan operasi mental sederhana dan memahami konsep-konsep seperti konservasi. Nah, pada tahap usia ini anak tersebut itu sudah memiliki jawaban yang mereka yakini gitu, bahwa jawaban mereka tuh sudah menguntungkan bagi mereka. Padahal belum tentu yang mereka pilih itu menguntungkan bagi mereka, dan belum tentu jawaban tersebut tepat. Misalnya nih, anak tersebut dikasih pilihan untuk memilih uang seharga 2.000 tetapi 10 lembar dan uang 50.000. Nah, anak tersebut akan memilih jumlah yang lebih banyak gitu teman-teman, dibandingkan uang yang 1 lembar jumlahnya lebih besar gitu. Nah, karena si anak tersebut itu lebih memikirkan keuntungannya gitu, karena mereka tidak berpikir bahwa yang dia pilih itu lebih menguntungkan gitu, padahal kan belum tentu ya untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu teman. Nah, yang terakhir teman-teman ada tahap operasi formal yang dimana akan dilalui oleh usia 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini si anak tersebut sudah mulai mempertimbangkan untuk pemecahan masalah gitu, untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana, dan mereka juga sudah mengenali dirinya sendiri gitu,
sehingga dia mulai mencari tahu yang akan dilakukan selanjutnya itu seperti apa, tujuan hidupnya itu bagaimana gitu teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kontribusi Hafighars terhadap konseling. Nah, poin pertama di sana itu terdapat berlatih keterampilan fisik dalam permainan-permainan tertentu. Nah, misal nih, si anak tersebut dilatih untuk melakukan permainan-permainan seperti sepak bola, dan banyak hal lain lagi ya. Kalau misal sepak bola nih, pasti si anak tersebut akan terlatih fisiknya gitu. Mulai dari larinya akan semakin lincah gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada yang kedua, belajar bersosialisasi dengan teman sebaya. Mungkin kalau usia dini ya, untuk bersosialisasi itu lebih gampang gitu ya teman-teman untuk mencari teman. Nah, maka dari itu harus penting gitu untuk belajar bersosialisasi agar dianya lebih percaya diri untuk mengenali teman-temannya. Nah, teman-teman, untuk poin yang ketiga yaitu belajar berfungsi sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, perempuan itu seharusnya bagaimana dan laki-laki itu seharusnya bagaimana. Nih, kita harus memberikan edukasi gitu ya terhadap anak-anak kita. Misalnya nih, kalau anak perempuan, nah kamu tuh kan perempuan, jadi kamu tuh harus membantu ibu kamu gitu, misal masak ataupun ya banyak lah kayak beres-beres rumah, ataupun dia juga harus bisa menyesuaikan. Kalau dia itu perempuan berarti dia harus bermain Barbie ataupun bermain ya sebagai wanita lah atau perempuan gitu gimana. Nah, kalau yang laki-laki berarti laki-laki harus menyesuaikan juga, misalnya dia harus bermain mobil-mobilan ataupun ya bermain bersama ayahnya gitu, bermain di taman bersama ayahnya, atau menyesuaikan lah bermainnya berarti harus bersama laki-laki lagi gitu. Nah, lalu yang terakhir ada mencapai kemandirian diri. Nah, kita teman-teman sebagai calon orang tua harus mencontohkan dan harus memberikan edukasi terhadap anak-anak kita nanti, karena kita harus tahu gitu ya betapa pentingnya gitu untuk membuat si anak tersebut menjadi mandiri gitu. Siapa sih yang nggak bangga gitu ya kalau misal anak mandiri terus penurut orangnya. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan prinsip-prinsip misalnya gini. Nah, kamu kalau misal udah pakai baju ininya harus digantungin di sini ya, sepatunya nak taruh di sini ya. Nah, semakin berjalannya waktu si anak tersebut akan mulai terbiasa. Oke teman-teman, lanjut ke slide berikutnya, yaitu masa-masa yang akan dilalui usia dini. Nah, yang pertama ada masa egosentris. Nah, masa egosentris ini seorang anak akan merasa dirinya tuh paling benar, dia tuh akan merasa ingin menang sendiri gitu teman-teman. Jika dia mempunyai mainan, dia akan lebih cenderung memainkannya harus dia duluan gitu. Terus dia akan merebut milik orang lain ataupun ya seperti itulah, karena di masa-masa ini wajar teman-teman seperti itu gitu. Nah, lalu yang kedua masa berkelompok. Pada usia dini ini anak-anak akan mulai berkelompok, entah itu di sekolah ataupun ya bersama temannya, karena banyak juga ya teman-teman anak yang kalau dianya lebih kepercaya diri untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi bersama temennya, maka dia akan banyak juga gitu temannya gitu. Nah, maka dari itu anak usia dini itu harus diajarkan untuk lebih percaya diri bahwa dia itu penting untuk mempunyai teman gitu. Nah, yang ketiga masa meniru. Nah, anak-anak usia dini itu pasti dia lebih cenderung ke meniru perbuatan dari orang tua, entah itu dari lingkungan sekitar. Maka kita harus lebih berhati-hati gitu untuk mengucapkan sesuatu di depan anak-anak gitu, karena anak tersebut pasti akan menirunya gitu. Oke teman-teman, di sini ada yang terakhir yaitu masa eksplorasi atau penjelajahan. Nah, maksud di sini
pada usia dini pasti mereka tuh akan merasakan penasaran mereka gitu terhadap lingkungan di sekitar. Misalnya dia yang biasanya diam di rumah, terus tiba-tiba pas keluar rumah ngelihat teman-temannya aktif di luar gitu, melakukan aktivitas seperti main sepeda ataupun sepatu roda dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah itu tuh pastikan si anak tersebut merasa penasaran untuk mencobanya, karena aku pas waktu kecil juga seperti itu teman-teman. Nah maksud trial and error di sini yaitu ketika si anak tersebut gagal, maka mereka akan mencobanya lagi gitu teman-teman. Mungkin segitu saja yang saya bahas. Saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Halo, saya Nandan Luciani Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik emosional anak usia dini. Pada usia dini, anak mulai belajar tentang emosi melalui interaksi dengan orang tua, pengasuh, dan lingkungan sekitar mereka. Nah, beberapa aspek penting kecerdasan emosional pada anak usia dini yaitu yang pertama, ada pengenalan emosi. Anak mulai mengenali dan memberi nama emosi yang mereka rasakan, seperti rasa cemas yang mereka rasakan saat jauh dari orang tuanya. Nah, pada anak usia dini itu mereka akan mulai merasakan yang namanya cemas saat ibunya tidak terlihat oleh pandangan mata mereka gitu. Nah, di situ anak mulai mengenali emosi yang dia rasakan, atau mungkin anak yang marah saat ibunya melarang dia untuk melakukan sesuatu seperti itu. Lalu yang kedua ada regulasi emosi. Pada usia ini, anak mulai belajar bagaimana mengatur perasaan mereka. Misalnya, mereka mulai belajar cara menenangkan diri saat merasa marah atau frustasi. Nah, ini tuh biasanya anak itu melakukannya dengan mencoba untuk menarik nafas. Lalu saat anak mungkin merasa marah karena ibunya melarang sesuatu, dan anak itu mencoba untuk, oh iya, ibu mungkin melarang ini karena takut aku jatuh. Nah, itu adalah proses di mana anak itu meregulasi emosinya dengan anak ini belajar gitu gimana caranya menenangkan diri atau mengatur dirinya sendiri saat merasakan sesuatu. Yang ketiga itu ada empati. Anak mulai menunjukkan rasa empati, yaitu kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Misalnya mereka bisa menunjukkan perhatian saat teman menangis. Nah, anak usia dini atau mungkin di usia TK itu biasanya anak-anak itu mulai ada rasa empatinya saat melihat temannya menangis. Anak ini itu bisa mendatangi temannya ini lalu menenangkannya, atau mungkin bisa juga anak itu dengan cara mendatangi orang tuanya dan memberitahu bahwa anaknya nangis. Itu adalah suatu bentuk empati yang anak-anak rasakan gitu. Lalu yang keempat itu ada keterampilan sosial dasar. Nah, anak mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Mereka belajar berbagi, bergiliran dan berkomunikasi. Nah, di sini anak usia dini itu biasanya udah mulai buat berbagi. Kayak misalnya dia punya mainan truk misalnya. Nah, dia bisa berbagi dengan temannya. Jadi, ayo kita main bareng, kita mainin ini, atau mungkin bisa bermain pasir. Biasanya ada di tempat-tempat main gitu ya, ada pasir, kadang suka berbagi, ayo kamu bagian ini ya, kita bagian ini ya. Jadi anak itu udah mulai bisa berinteraksi dengan teman sebayanya gitu. Nah, biasanya anak itu mulai banyak berinteraksi dengan teman-temannya, mau yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal gitu, anak usia dini itu. Soalnya mereka sedang mengekspresikan keterampilan sosial dasarnya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan kecerdasan emosional anak. Nah, di sini tuh ada beberapa cara yang bisa kita lakuin teman-teman. Model yang pertama itu modelkan perilaku positif. Nah, anak-anak itu banyak belajar dari apa yang mereka lihat. Mungkin kita sebagai gurunya yang sering mereka lihat gitu, kita bisa memberikan contoh yang baik. Nah, karena saat kita melakukan hal positif, anak-anak itu pasti meniru gitu. Karena anak-anak dalam masanya
ingin mengeksplor banyak hal gitu, dan salah satunya apa yang kita lakukan, mereka bakalan ada rasa untuk ingin mencoba hal yang kita lakukan. Jadi modelkan perilaku positif itu sangat penting untuk kita sebagai tenaga pendidik, karena mungkin mereka bakalan banyak melihat kita gitu, mereka bakalan banyak berinteraksi dengan kita, dan apapun yang kita lakukan pasti akan mereka contoh dan akan mereka amati gitu apa yang kita lakuin, dan pasti mereka juga penasaran nih, apa sih yang ibu lakuin gitu kan, pasti mereka juga ada rasa ingin mencoba gitu. Nah, yang kedua ada ajari pengelolaan emosi. Ajarkan anak cara-cara sehat untuk mengekspresikan dan mengelola emosi mereka, misalnya dengan berbicara tentang perasaan mereka. Nah, teman-teman, waktu anak-anak marah, mungkin kebanyakan anak usia dini itu yang marah-marah, terus mungkin teriak-teriak, nangis, atau bahkan ada beberapa yang kayak lempar-lempar barang dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa mengajarkan anak-anak buat coba ngomong, kamu marah kenapa, kamu marah karena apa. Nah, nanti saat dia memberitahu emosi yang sedang dia rasakan, kita bisa ngasih solusi nih, kayak mendingan kamu cuci muka dulu, atau mungkin kamu bisa atur nafas dulu. Nah, sama halnya kayak kalau misalnya dia lagi sedih, kamu sedih kenapa, kita bisa tanya hal yang kayak gitu. Kamu sedih kenapa, kamu sedih karena apa. Saat dia ngasih tahu sedihnya karena apa, nah kita bisa kasih kayak afirmasi gitu, bahwa kesedihan dia itu wajar, tapi jangan berlarut-larut. Dengan mungkin kalau misalnya dia sedih karena ditinggal teman, dia bisa mencoba untuk mencari teman baru gitu kan, agar dia tidak merasa kesepian dan merasa sedih karena temannya hilang atau mungkin temannya pindah gitu. Nah, yang ketiga di sini ada berikan pujian yang membangun. Nah, pujian ini itu kayak bentuk upaya dan proses, bukan cuma hasil. Ini itu dapat membantu anak memahami nilai dari pengendalian diri dan ketekunan dalam menghadapi tantangan emosional. Nah, pujian ini tuh sangat penting ya, soalnya sama halnya kayak yang kita rasain bahkan saat ini kita yang udah besar gitu ya, beranjak dewasa. Pujian itu sangat membantu rasa percaya diri kita gitu. Jadi kita harus bisa ngasih pujian kepada anak-anak agar mereka bisa percaya dengan dirinya sendiri, dan juga mereka bisa membangun rasa percaya diri itu dengan pujian-pujian yang kita berikan gitu. Dengan pujian juga kita bisa ngasih tahu bahwa apa yang dia lakukan itu baik, dan apa yang sudah dia dapatkan atau dia lakukan itu adalah hal yang bagus, dan itu bisa ngebantuin anak-anak biar lebih percaya diri dan pengen mencoba lebih dalam lagi gitu. Terus yang keempat itu ada dorong empati. Ajak untuk berbicara tentang perasaan orang lain dan bagaimana mereka bisa membantu atau memahami orang tersebut. Nah, ini itu bisa dilakuin dengan cara kayak cerita, atau misalnya kayak diskusi, atau mungkin bisa dengan bermain gitu kan. Kita bisa ngebangun rasa empati anak itu kayak dengan melihat anak yang jatuh, misalnya temannya yang jatuh, kita bisa mendorong empatinya dengan lihat teman kamu jatuh, kamu bisa bantuin dia, bawa dia ke UKS, atau misalnya bantu dia untuk berdiri gitu. Nah, itu adalah suatu dorongan empati gitu, biar dia ngerasa oh setiap ada orang yang membutuhkan, kita bisa buat ngebantu. Nah, itu bisa salah satu cara untuk mendorong empatinya. Nah, yang kelima itu beri kesempatan untuk bermain sosial. Nah, interaksi dengan teman sebaya sangat penting untuk perkembangan keterampilan sosial dan emosional. Pastikan anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya, baik di rumah, di sekolah, maupun di luar ruangan. Nah, anak-anak itu waktunya untuk mengeksplor. Dan pastinya di rumah, di sekolah, ataupun di luar ruangan lain itu akan ada hal yang berbeda gitu. Dan itu bisa ngelatih anak, entah itu untuk
kecerdasan emosionalnya, terus bisa membangun empatinya juga gitu. Nah ini tuh sangat penting soalnya anak-anak yang lebih terbiasa untuk berinteraksi dengan orang itu bakalan lebih enjoy, lebih calm, dan bakalan lebih terbuka gitu. Jadi kita harus bisa kasih kesempatan anak-anak buat main. Kita juga gak boleh terlalu ngekang gitu. Kalau misalnya di sekolah pun ada masanya anak-anak itu gak mau belajar, pengennya bermain. Nah kita bisa kasih ruang, kasih space, kasih waktu buat anak-anak itu buat ayo boleh bermain sebentar ya, setelah itu kita kembali belajar, kayak gitu. Nah, dengan mendukung perkembangan kecerdasan emosional pada anak-anak itu, baik di usia dini maupun usia anak sekolah, kita membantu mereka buat tumbuh menjadi individu yang lebih empatik maupun mengelola perasaan mereka dan membangun hubungan yang sehat. Oke. Untuk kesimpulannya, masa remaja adalah masa transisi antara masa anak dengan masa dewasa. Mengacu pada teori Freud, seorang anak dapat menjadi seorang dewasa ketika tercapainya keharmonisan antara fungsi id, ego, dan superego. Nah, seorang dewasa yang matang adalah orang yang dapat mengontrol dorongan-dorongan dan frustrasinya. Maka ia akan disebut dengan happy person. Nah, kepribadian yang sehat ditandai oleh kurangnya kekacauan psikologis. Pada orang dewasa yang sehat, dorongan-dorongan seksual dan agresif sebagai motivator utama tingkat laku dialihkan kepada pola-pola perilaku yang secara kultural dapat diterima. Di samping itu, orang dewasa telah mampu mengembangkan mekanisme pertahanan, defense mechanism, secara tepat dan juga dapat hidup dan bekerja dengan baik. Jadi masa remaja itu masa transisi yang dimana akan banyak hal-hal yang berbeda dari anak-anak dan juga yang terus berkembang gitu. Jadi dorongan-dorongan yang dia dapat saat kecil, saat usia sekolah dan remaja itu bakalan sangat berpengaruh pada dia yang akan terbentuk seperti apa suatu saat nanti. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.